A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dosen, Bapak Mukhtaruddin, yang mudah-mudahan Allah muliakan dan mudah-mudahan keluarga Bapak dosen selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua, teman lokal MDC. Mudah-mudahan kita semua semangat untuk berdakwah sesuai dengan jurusan kita. Dakwah, hidup mati untuk dakwah dan mati-matian dalam berdakwah. Sesungguhnya hidup kita tanpa dakwah, hidup kita akan menjadi terasa mati. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, segala pujian hanya milik Allah. Sepatutnya lah kita bersyukur kepadanya dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan modal syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surga yang kita nantikan adalah surga Firdaus. Langkah yang kedua, salawat bertangkikan salam kepada Habib tertinggi yang gak pernah korupsi, baginda termulia yang gak pernah durhaka, yang tak pernah menggunakan kalkulator walaupun otaknya tidak kotor, yang tidak pernah menaiki ninja warrior melainkan unta yang berekor. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menancapkan Islam di permukaan bumi ini, yang telah merubah suatu bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab. Sehingga hadirin, kita jadi tahu mana meja perjudian, mana meja pengajian, mana teh botol, mana alkohol, mana arak dan mana teh kotak. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, sahabat dakwah yang Allah muliakan. Sebelum saya akan menyampaikan tentang masalah ujian saya ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Hamzah Pansuri Saragi. Saya berasal dari Labuan Batu Selatan, Kota Pinang. NIM saya 0104192074. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi-materi, tugas-tugas yang diamanahkan Bapak dosen kepada saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian sejarah dakwah. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup sejarah dakwah. Yang ketiga, saya akan memberitahukan gimana sih metode mempelajari sejarah dakwah tuh. Yang keempat, gimana manfaat-manfaat sejarah dakwah. Dan yang kelima, saya akan menyebutkan satu ayat Al-Quran yang beridentik dengan yang namanya dakwah. Hadirin jamaah, Bapak dosen, teman-teman semuanya, sejabat seperjuangan, susah senang sama dirasa, mudah-mudahan Allah muliakan. Saya akan membahas apa itu pengertian sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah berasal dari dua kalimat, sejarah dan dakwah. Pertama, kita akan membahas apa itu sejarah. Sejarah di dalam ilmu bahasa Arab berasal dari kalimat syajaratun, yang artinya pohon. Itulah dia sejarah. Dan sejarah beridentik dengan yang namanya tarikh ataupun thariqat. Tarikh adalah peristiwa-peristiwa, sedangkan thariqat adalah jalan-jalan. Jadi definisi sejarah adalah peristiwa-peristiwa, cerita-cerita tentang orang-orang terdahulu demi untuk membenarkan tentang masa depan. Kemudian dakwah kita kupas.
Asal kalimat adalah da'a yad'u da'watan. Da'a fi'il madi. Fi'lun madi mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi di dalam ilmu nahunya. Yad'u fi'il mudhari. Ya-nya itu adalah huruf mudhara'ah. Yang mana huruf mudhara'ah itu ada 4, alif, ya, nun, dan ta. Kemudian da'watan, rupanya dakwah berasal dari isim masdar. Da'watan yang artinya berdakwah. Sehingga kita menyimpulkan dakwah definisinya adalah mengajak, menyeru kepada kebaikan kepada semua orang. Sehingga kalimat sejarah dakwah digabungkan menjadi apa? Menjadi peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang masa lalu, yang terdahulu, yang ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tentang masalah sejarah dakwah. Sejak dakwah ini beridentik dengan Islam, maka kita artikanlah sejarah dakwah ini adalah sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa, cerita-cerita masa lalu tentang masalah orang-orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran pada orang-orang yang terdahulu. Terdahulu ini siapa? Para nabi dan rasul. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, itulah yang dinamakan sejarah dakwah. Bapak dosen dan teman-teman semua yang Allah muliakan, sehingga kalau kita melihat definisi sejarah dakwah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul. Siapa orang yang pertama menyampaikan dakwah dan siapa orang yang pertama kali menyebarkan hal-hal kebaikan. Itulah dia. Hadirin Bapak dosen yang Allah muliakan. Yang kedua, Hamzah akan membahas gimana ruang lingkup sejarah. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ruang lingkup sejarah, pembatasan ruang lingkup ini di kajian ilmu dakwah. Jadi saya di sini tentang masalah ruang lingkup sejarah akan membahas tentang masalah pendapat paling besar. Permulaan siapakah orang yang pertama kali yang menyampaikan ilmu dakwah ini? Yang pertama, menurut penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Ini pendapat merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga penelitian yang kedua. Penelitian yang kedua ini berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk terminologi umum dari dakwah Islamian, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam, artinya yang luas. Sebenarnya pendapat yang di atas ini tidak berlawanan kalau kita merujuk kepada salah satu dari dua makna Islam, yaitu makna umum dan makna yang khusus. Jika kata dakwah tidak dikaitkan dengan kata lain, maka sejarah dakwah yang dimaksud adalah umum, mencakup dakwah seluruh rasul dan dimulai sejak rasul pertama diutus manusia. Rasul yang pertama kali diutus ke dunia ini sesuai dengan Al-Quran siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga di sini meneliti menyimpulkan bahwa dakwah yang pertama kali menyebarkan yang dilakukan di dunia ini Nabi Nuh alaihissalam. Sebab di dalam Al-Quran Nabi Nuh alaihissalam yang dinas di situ yang membahas tentang masalah dakwah beliau kepada para umat-umatnya. Gimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam alaihissalam diutus ke dunia ini bukan untuk berdakwah, tapi untuk menyebarluaskan keturunan-keturunan manusia, sehingga manusia ini menjadi apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Dan manusia ini supaya menjadi apa? Khalifah. Menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin. Itulah tugas Nabi Adam alaihissalam. Sehingga di dalam sejarah Nabi Adam, di dalam Al-Quran itu banyak diterangkan tentang masalah anaknya Qabil dan Habil. Orang yang iri dengki, bunuh-bunuhan, itu sejarah apa? Sejarah Nabi Adam. Hadirin Bapak dosen yang Allah muliakan, itulah dia ruang lingkup tentang masalah sejarah. Yang ketiga, saya akan membahas pengertian metode dakwah.
Secara terminologi, secara etimologi, metode itu berasal dari bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani itu metodos, yang artinya cara ataupun jalan, tata cara ataupun jalan. Jadi metode dakwah adalah jalan ataupun cara untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan secara cepat ataupun baik. Itulah metode. Yang kedua dakwah. Dakwah tadi udah saya terangkan, dakwah itu mengajak. Berarti kalau digabungkan, metode dakwah adalah tata cara mengajak, tata cara berdakwah kepada audiens, tata cara berdakwah kepada mad'u, orang-orang pendengar. Gimana? Jadi di sini saya akan menerangkan metode dakwah. Metode dakwah ini dapat digolongkan menjadi dua hal. Yang pertama, ada kalanya dia dengan berdakwah bilhal, dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan keadaan. Gimana orang yang berdakwah dengan keadaan? Kalau dia dakwah dengan keadaan, kita berdakwah itu dengan mempraktekkan langsung. Kalimatnya ayo kita sholat, ayo kita sedekah, ayo kita berzakat, ayo kita puasa. Kita duluan yang melakukan, sehingga orang dapat meniru apa yang kita lakukan. Itulah namanya dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Bisa dimengerti? Yang kedua, dakwah bilisan, dakwah dengan ucapan, seperti yang dilakukan ustadz-ustadz zaman sekarang ini. Ceramah di podium, khutbah, menyampaikan dakwanya dengan ucapan. Itulah namanya dakwah bilisan, dakwah dengan ucapan. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sekelompok golongan umat yang paling terbaik, dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Umat yang paling terbaik bukan umat yang rajin melakukan salat tahajud. Anak SD pun bisa melakukan salat tahajud. Umat yang paling terbaik bukanlah umat yang rajin melakukan salat duha. Anak TK pun bisa salat duha. Umat yang paling terbaik bukanlah umat yang berkhutbah berapi-api. Namun umat yang paling terbaik kata Allah dalam Al-Quran, khairun nas, siapa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, kemudian beriman sama Allah Ta'ala. Itulah umat yang paling terbaik. Begitulah metode dakwah yang dapat saya sampaikan. Cuma dua hal, dakwah bilhal dan dakwah bilisan. Hadirin jamaah, bapak dosen, teman-teman yang Allah muliakan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat mempelajari sejarah dakwah. Manfaat belajar sejarah dakwah ini, yang pertama, bertambah wawasan kita. Karena al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu, diterangkan di dalam kitab Minhajul Abidin tentang masalah bab ilmu, karangan Imam Al-Ghazali At-Tusi. Ilmu adalah pemimpinnya amal, sedangkan amal adalah pengikutnya. Ilmu adalah imamnya amal, sedangkan amal adalah makmumnya. Tinggian derajat ilmu dibanding orang yang beramal. Sehingga ulama tasawuf Hasan Basri mengatakan, lebih baik tidurnya orang berilmu daripada orang bodoh sholat. Kalau sholat tak pakai ilmu, mardudatun la tuqbalu. Mardud alias ditolak, enggak diterima sholatnya. Harus dengan ilmu. Pertama, bertambahnya ilmu kita. Yang kedua, manfaat belajar sejarah dakwah. Kita dapat menyampaikan kepada semua orang. Kita jadi tahu gimana tata cara berdakwah. Baik dia berdakwah di tempat yang khusus ataupun berdakwah di tempat yang umum. Yang ketiga, apalagi manfaat mempelajari sejarah dakwah? Yang pastinya kita berpahala, sebab kita menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut adalah ilmu Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki ataupun perempuan. Apalagi manfaatnya selain itu, manfaatnya kita dapat membanggakan kedua orang tua kita. Ketika seorang anak udah mampu berdakwah, mengetahui ilmu sejarah dakwah, bisa berdakwah kemana-mana, menjadi ustadz kondang, orang tua kita bangga sama anaknya ini.
Anak yang masih kecil ditempah, disekolahkan, dikuliahkan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk menyampaikan dakwah. Itulah dia manfaat belajar ilmu sejarah dakwah. Kemudian saya akan menyebutkan ayat yang menerangkan tentang masalah dakwah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah ke jalan Allah, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan berikanlah nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah kalian dengan tata cara yang baik. Inna rabbaka wa'alamu bima dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu, dia yang paling mengetahui siapa orang yang sesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia juga mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Hadirin Bapak dosen yang Allah muliakan, di dalam surah An-Nahl ayat 125 kita mengetahui tentang masalah dakwah. Yang pertama apa? Yang pertama, berdakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Yang kedua, mau'izatul hasanah, memberikan nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, kita berdebat kepada orang-orang dengan tata cara yang baik. Itulah yang namanya adab cara berdakwah. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Hadirin Bapak dosen, teman-teman sejabat seperjuangan yang Allah muliakan. Mungkin itu saja paparan yang dapat saya terangkan kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan dengan saya begini terpenuhilah amanah Bapak dosen, tugas kuliah saya. Undur maqalah wala tandur maqalah. Lihat apa yang dikatakan, jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Pepatah India mengatakan, kairoti matini kupati kapati hemaratu maritim sanjani. Tiada gading yang tak retaknya bisa menjadi ukiran. Tiada lautan yang tak berombak bisa menjadi hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah bisa dimaafkan. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.